Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Yusria dari 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang lari jarak pendek. Yang pertama ada nomor atletik jarak pendek. Nomor-nomor lari jarak pendek yang diperlombakan di level internasional ada dua kategori. Ada lari jarak pendek di lapangan terbuka atau outdoor, ada lapangan tertutup atau indoor. Nah, di lapangan terbuka ini, nomor-nomor lari jarak pendek yang diperlombakan itu ada 100 meter, 200 meter, sama 400 meter. Kalau yang di lapangan tertutup, itu biasanya 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada juga lari jarak pendek, estafet 4 kali 100 meter, dan estafet 4 kali 400 meter. Sarana dan prasarana untuk lari jarak pendek, yang pertama ada lapangan. Di lapangan itu dilengkapi lintasan berjumlah 8 buah dengan lebar tiap lintasan 1,22 meter. Garis pada awal start dan garis untuk finish mempunyai lebar 5 cm. Garis tersebut harus tegak lurus dengan garis tepi lintasan. Jarak lintasan diukur dari garis terluar untuk garis pada start dan garis terdalam untuk garis pada finish. Alat yang digunakan biasanya sepatu lari, nomor pelari yang harus dipakai tiap lari sebagai identitas dalam setiap lomba, balok start atau start block untuk melakukan start, tiang finish, stopwatch, bendera start, dan pistol aba-aba. Selanjutnya ada teknik dalam lari jarak pendek. Yang pertama ada teknik start, di mana ada 3 aba-aba. Yang pertama bersedia dengan posisi jongkok, kedua kaki menyentuh blok yang sudah dipersiapkan depan dan belakang. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah sejajar dengan kaki kiri dan terpisah selebar bahu. Kedua lengan dengan telunjuk dan ibu jari membentuk huruf V terbalik untuk menyangga berat badan dengan posisi kedua lengan selebar bahu. Berada di belakang garis start, kemudian posisi kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata harus tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua, saat aba-aba siap, lutut yang menempel pada tanah atau lintasan diangkat bersamaan dengan lutut kaki depan. Tubuh mulai sedikit condong ke depan, posisi pinggul lebih tinggi dari bahu dan kepala agak menunduk rileks. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120-140 derajat. Yang terakhir ada aba-aba ya, yaitu dorongkan kaki depan pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan lutut tertekuk atau lutut diangkat ke depan atas. Maka saat inilah seorang pelari mulai mengarahkan seluruh tenaganya. Yang kedua ada teknik saat berlari, yaitu yang pertama ada gerakan kaki. Kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Kaki belakang saat menolak dari tanah harus terlentang lurus. Dengan cepat lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung kaki dengan lutut agak menekuk. Ada 2 fase dalam teknik gerakan kaki saat berlari. Yang pertama ada fase topang, bertujuan untuk memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Terdiri dari topang depan dan topang dorong. Tekniknya yaitu mendarat pada telapak kaki, lutut kaki harus bengkok pada saat amortisasi, ayunan kaki dipercepat, pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Paha kaki ayun naik dengan kecepatan ke suatu posisi horizontal. Yang kedua ada fase layang, bertujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan kemudian mempersiapkan penempatan kaki yang efektif pada saat menyentuh tanah. Tekniknya yaitu mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan dan ke atas. Dalam fase pemulihan lutut kaki, topang bengkok, irama ayunan lengan aktif namun rileks. Kemudian kaki topang bergerak ke belakang. Setelah teknik gerakan kaki, ada 2 teknik lain saat berlari, yaitu teknik gerakan ayunan lengan, di mana lengan diayunkan ke depan di atas batang hidung, sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Dan yang terakhir ada teknik posisi badan,
yaitu di mana saat lari rileks dengan kepala segaris punggung, pandangan ke depan, dan badan condong ke depan. Teknik terakhir dalam lari jarak pendek yaitu teknik saat memasuki garis finish, di mana berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari, membusungkan dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang, dan menjatuhkan atau membungkukkan salah satu bahu ke depan. Pelari yang apabila bagian tubuhnya sudah di dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, maka dia dikatakan sudah berhasil masuk finish, sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah hampir seluruh bagian tubuh seperti kepala, leher, lengan, dan kaki. Ada beberapa latihan fisik. Contohnya ada 4. Yang pertama squat jump, yaitu latihan dapat menambah kekuatan otot tungkai agar tidak mudah lelah saat berlari. Yang kedua ada latihan loncat kardus untuk memperkuat daya ledak otot agar ketika melakukan teknik start dapat maksimal. Yang ketiga ada lari zigzag untuk membentuk kelincahan dalam berlari. Dan yang terakhir ada lompat lari skipping untuk memperkuat kekuatan otot kaki. Yang terakhir wasit. Ada beberapa wasit pada pertandingan lari jarak pendek. Yang pertama ada starter, merupakan pengawas yang bertugas saat pemberangkatan pelari. Starter juga bertanggung jawab ketika pelari melanggar saat melakukan start. Yang kedua ada recall starter, merupakan pengawas yang bertugas mengecek para pelari sebelum lomba dimulai. Yang ketiga ada timer, yaitu pengawas yang bertugas mencatat waktu pelari saat melewati garis finish. Yang keempat ada pengawas lintasan, yaitu bertugas untuk mengawasi pelari apabila pelari melakukan pelanggaran pada saat berlari ketika perlombaan berlangsung. Yang kelima ada juri kedatangan, yaitu pengawas yang bertugas mencatat dan menentukan urutan pelari melewati garis finish, mulai pelari pertama hingga pelari terakhir sampai melewati garis finish. Yang keenam ada juri pencatat hasil, merupakan pengawas yang bertugas mencatat hasil perlombaan setelah seluruh pelari berhasil sampai di garis finish. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.